Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Dwi Argianti, NIM 2202112009. Saya dari Program Studi Pendidikan Fisika semester 1 tahun ajaran 2022-2023. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester fisika dasar. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu yang pertama tentang dinamika Newton, yang kedua tentang hukum kekekalan energi, yang ketiga tentang fluida dan juga pusat massa. Berikut adalah penjelasan dari saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hukum dinamika Newton. Saya akan menjelaskan pengertian tentang hukum Newton. Hukum Newton adalah hukum fisika yang menjelaskan perpindahan suatu objek sebagai hasil hubungan antara nilai dan jarak dari gaya yang berlaku pada objek tersebut. Hukum gerak Newton merupakan salah satu dari 3 hukum fisika yang menjadi dasar mekanika klasik. Hukum Newton merupakan salah satu aturan yang diterapkan dalam ilmu fisika. Suatu benda yang bergerak tidak bisa dijelaskan dengan logika, akan tetapi jika menggunakan hukum Newton dapat dihitung berapa kecepatan start jaraknya. Benda jatuh dari atas ke bawah atau perpindahan benda dari suatu titik ke titik yang lain dapat diartikan bahwa benda tersebut bergerak atau berpindah tempat. Hukum ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja dari suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Hukum ini telah dituliskan dengan pembahasan yang berbeda-beda selama hampir 3 abad dan dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, yaitu hukum pertama Newton. Hukum Newton 1 berbunyi, saat suatu benda sedang diam, maka benda akan tetap diam, dan benda yang bergerak lurus yang beraturan akan terus bergerak lurus beraturan, jika resultan gaya yang bekerja sama dengan 0. Rumus pada hukum pertama Newton yaitu Fr sama dengan 0, di mana Fr sama dengan resultan gaya. Contoh penerapan hukum pertama Newton. Dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika kita menarik kertas yang di atasnya terdapat uang logam dengan sangat cepat, uang logam tersebut tidak akan ikut tertarik bersama kertas, melainkan akan tetap berada pada tempatnya semula. Sesuai dengan bunyi hukum Newton pertama, yakni benda yang sedang diam akan tetap diam jika resultan gaya yang bekerja sama dengan 0. Contoh lainnya adalah ketika kita sedang naik mobil yang melaju dengan kecepatan konstan, ketika mobil tersebut mengerem mendadak, maka tubuh kita akan terdorong ke depan secara otomatis. Hal ini sesuai dengan bunyi hukum Newton 1, yaitu benda yang sedang bergerak lurus beraturan akan terus bergerak lurus beraturan, jika resultan gaya yang bekerja sama dengan 0. Yang kedua, saya akan membahas tentang hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton berbunyi, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada sesuatu bidang sebanding dengan resultan gayanya dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Rumus dari hukum kedua Newton yaitu A sama dengan Fr per M, di mana A sama dengan percepatan, Fr sama dengan resultan gaya, dan M sama dengan massa benda. Dari bunyi hukum 2 Newton dan persamaan di atas, kita tahu bahwa percepatan berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada bidang dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Artinya, semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda, maka percepatan benda juga semakin besar. Sebaliknya, semakin besar massa benda, maka percepatan benda akan semakin kecil. Contoh penerapan hukum kedua Newton. Contohnya adalah ketika kita mendorong mobil mainan, jika kita mendorong mobil mainan tersebut dengan sangat kuat, maka akan semakin cepat pula mobil mainan itu bergerak. Hal ini sesuai dengan pernyataan hukum kedua Newton bahwa semakin besar gaya yang diberikan pada benda, maka semakin besar pula percepatan benda. Tapi, ketika kita memberi beban di atas mobil mainan tersebut, lalu kita dorong dengan kekuatan yang sama dengan sebelum diberi beban, maka gerak mobil mainan tersebut tidak akan secepat tadi. Hal ini sesuai dengan pernyataan hukum kedua Newton, bahwa semakin besar massa benda, maka semakin kecil percepatan benda.
Jadi, kalau massa bendanya lebih besar, maka gaya yang diberikan pada benda juga harus lebih besar. Hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton berkaitan dengan gaya aksi-reaksi. Apa itu gaya aksi-reaksi? Gaya aksi-reaksi maksudnya adalah ketika suatu benda diberikan gaya aksi, maka benda tersebut akan memberikan gaya reaksi, yakni gaya yang sama besar tetapi arahnya berlawanan. Hal tersebut sesuai dengan hukum ketiga Newton yang berbunyi, jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B akan mengerjakan gaya pada benda A yang besarnya sama, namun dengan arah yang berlawanan. Seperti yang dijelaskan pada gambar berikut. Contoh penerapan hukum ketiga Newton yaitu sesuai yang sudah dibahas di awal ketika kita memukul atau mendorong dinding. Saat memukul atau mendorong dinding, kita bisa merasakan tekanan yang sama besarnya dengan kekuatan yang kita berikan ke arah dinding tersebut. Nah, kekuatan yang kita berikan ke dinding tersebut adalah gaya aksi, sementara kekuatan yang bisa kita rasakan dari dinding tersebut adalah gaya reaksi. Selain itu, contoh penerapan lainnya adalah roket air. Roket air dapat meluncur ke atas karena adanya gaya dorong air ke bawah. Nah, gaya dorong ke bawah inilah adalah gaya aksi. Lalu, sebagai akibatnya, lantai memberikan gaya dorong yang sama besar ke arah berlawanan dengan arah gaya aksi tadi, yaitu ke arah atas. Nah, gaya dorong lantai ke atas inilah yang disebut dengan gaya aksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis gaya. Jenis-jenis gaya. Gaya merupakan dorongan atau tarikan yang akan mempercepat atau memperlambat gerak suatu benda. Pada kehidupan sehari-hari, gaya yang kita kenal biasanya adalah gaya langsung. Artinya, sesuatu yang memberi gaya berhubungan langsung dengan yang dikenai gaya. Selain gaya langsung, ada juga gaya tak langsung. Gaya tak langsung merupakan gaya yang bekerja di antara dua benda, tetapi kedua benda tersebut tidak bersentuhan. Contoh gaya tak langsung adalah gaya gravitasi. Pada subbab ini, kita akan mempelajari beberapa jenis gaya, antara lain gaya berat, gaya normal, gaya gesekan, dan gaya sentripetal. Yang pertama yaitu gaya berat. Pada kehidupan sehari-hari, banyak orang yang salah mengartikan antara massa dengan berat. Misalnya, orang mengatakan, Doni memiliki berat 65 kg. Pernyataan orang tersebut keliru, karena sebenarnya yang dikatakan orang tersebut adalah massa Doni. Anda harus dapat membedakan antara massa dan berat. Massa merupakan ukuran banyaknya materi yang dikandung oleh suatu benda. Massa atau M suatu benda besarnya selalu tetap dimanapun benda tersebut berada. Satuannya kilogram. Berat atau W merupakan gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Satuan berat adalah Newton atau N. Hubungan antara massa dan berat dijelaskan dalam hukum kedua Newton. Misalnya, sebuah benda yang bermassa M dilepaskan dari ketinggian tertentu, maka benda tersebut akan jatuh ke bumi. Jika gaya hambatan udara diabaikan, maka gaya yang bekerja pada benda tersebut hanyalah gaya gravitasi atau gaya berat benda. Benda tersebut akan mengalami gerak jatuh bebas dengan percepatan ke bawah sama dengan percepatan gravitasi. Jadi, gaya berat atau W yang dialami benda besarnya sama dengan perkalian antara massa atau M benda tersebut dengan percepatan gravitasi G di tempat itu. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. W sama dengan M kali G, di mana W sama dengan gaya berat, M sama dengan massa benda, G percepatan gravitasi. Yang kedua, gaya normal. Anda ketahui bahwa benda yang dilepaskan pada ketinggian tertentu akan jatuh bebas. Bagaimana jika benda tersebut diletakkan di atas meja atau buku misalnya? Mengapa buku tersebut tidak jatuh? Gaya apa yang menahan buku tidak jatuh? Gaya yang menahan buku agar tidak jatuh adalah gaya tekan meja pada buku. Gaya ini ada karena permukaan buku bersentuhan dengan permukaan meja.
dan sering disebut gaya normal. Gaya normal atau N adalah gaya yang bekerja pada bidang yang bersentuhan antara dua permukaan benda, yang arahnya selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Jadi, pada buku terdapat dua gaya yang bekerja, yaitu gaya normal yang berasal dari meja dan gaya berat. Kedua gaya tersebut besarnya sama tetapi berlawanan arah, sehingga membentuk keseimbangan pada buku. Ingat, gaya normal selalu tegak lurus arahnya dengan bidang sentuh. Jika bidang sentuh antara dua benda adalah horizontal, maka arah gaya normalnya adalah vertikal. Jika bidang sentuhnya vertikal, maka arah gaya normalnya adalah horizontal. Jika bidang sentuhnya miring, maka gaya normalnya juga akan miring. Yang ketiga adalah gaya gesekan. Jika Anda mendorong sebuah almari besar dengan gaya kecil, maka almari tersebut dapat dipastikan tidak akan bergerak atau bergeser. Jika Anda menggelindingkan sebuah bola di lapangan rumput, maka setelah menempuh jarak tertentu, bola tersebut pasti berhenti. Mengapa hal-hal tersebut terjadi? Apa yang menyebabkan almari sulit digerakkan dan bola berhenti setelah menempuh jarak tertentu? Gaya yang melawan gaya yang Anda berikan ke almari atau gaya yang menghentikan gerak bola adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Arah gaya gesek berlawanan arah dengan kecenderungan arah gerak benda. Untuk benda yang bergerak di udara, gaya gesekan bergantung pada luas permukaan benda yang bersentuhan dengan udara. Makin besar luas bidang sentuh, makin besar gaya gesek udara pada benda tersebut. Sedangkan untuk benda padat yang bergerak di atas benda padat, gaya geseknya tidak tergantung luas bidang sentuhnya. Gaya gesekan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gaya gesekan statis dan gaya gesekan kinetis. Gaya gesekan statis atau Fs adalah gaya gesek yang bekerja pada benda selama benda tersebut masih diam. Menurut hukum pertama Newton, selama benda masih diam berarti resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah nol. Jadi, selama benda tersebut masih diam, gaya gesek statis selalu sama dengan yang bekerja pada benda tersebut. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Fs max sama dengan mu s kali N, di mana Fs sama dengan gaya gesekan statis maksimum dan mu s sama dengan koefisien gerakan gesekan statis. Gaya kinetis atau Fk adalah gaya gesek yang bekerja pada saat benda dalam keadaan bergerak. Gaya ini termasuk gaya disipatif, yaitu gaya dengan usaha yang dilakukan akan berubah menjadi kalor. Perbandingan antara gaya gesekan kinetis dengan gaya normal disebut koefisien gaya gesekan kinetis. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Fk sama dengan mu k dikali N, di mana Fk sama dengan gaya kinetis dan mu k sama dengan koefisien gesekan kinetis. Yang keempat yaitu gaya sentripetal. Pada bab ini Anda akan mengetahui bahwa benda yang mengalami gerak melingkar beraturan mengalami percepatan sentripetal. Arah percepatan sentripetal selalu menuju ke pusat lingkaran dan tegak lurus dengan vektor kecepatan. Menurut hukum kedua Newton, percepatan ditimbulkan karena adanya gaya. Oleh karena itu, percepatan sentripetal ada karena adanya gaya yang menimbulkannya, yaitu gaya sentripetal. Pada hukum kedua Newton dinyatakan bahwa gaya merupakan perkalian antara massa benda dan percepatan yang dialami benda tersebut. Sesuai hukum tersebut, hubungan antara percepatan sentripetal, massa benda, dan gaya sentripetal dapat dituliskan sebagai berikut. Fs sama dengan M kali As, karena As sama dengan V kuadrat per R sama dengan omega kuadrat kali R. Maka Fs sama dengan M dikali V kuadrat per R sama dengan M dikali omega kuadrat kali R, di mana Fs sama dengan gaya sentripetal, M sama dengan massa benda, V sama dengan kecepatan linier, R sama dengan jari-jari lingkaran, dan omega sama dengan kecepatan sudut.
Gaya sentripetal pada gerak melingkar berfungsi untuk merubah arah gerak benda. Gaya sentripetal tidak mengubah besarnya kelajuan benda. Setiap benda yang mengalami gerak melingkar pasti memerlukan gaya sentripetal. Misalnya, planet-planet yang mengitari matahari, elektron yang mengorbit inti atom, dan batu yang diikat dengan tali dan berputar. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hukum kekekalan energi. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi adalah salah satu hukum yang dirumuskan oleh fisikawan asal Inggris yaitu James Prescott Joule. Hukum kekekalan energi berbunyi, energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Mengutip dari buku Konversi Energi yang dituliskan oleh Sotyo Iskandar dan Juanda, energi adalah satuan besaran turunan dengan satuan M kali M atau Joule. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat dimusnahkan tetapi dapat diubah ke dalam bentuk yang lain dan dimanfaatkan untuk kepentingan energi. Ilmu yang mempelajari perubahan energi dari satu ke yang lainnya adalah ilmu konversi energi. Contohnya adalah panas setrika yang merupakan hasil perubahan dari energi listrik. Itulah yang dimaksud dengan konversi energi. Konversi energi ini sangat berkaitan sekali dengan hukum kekekalan energi. Adapun selain kekal, energi juga memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, transformasi energi. Artinya energi dapat diubah menjadi bentuk yang lain. Yang kedua, transfer energi, yaitu energi panas dapat berpindah dari material satu ke material lainnya. Yang ketiga, energi dapat berpindah ke benda lain melalui suatu gaya yang disebabkan pergeseran, sering disebut dengan energi mekanik. Yang keempat, yaitu energi kekal atau tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang jenis hukum energi dan juga rumusnya. Jenis hukum energi James Prescott Joule membagi hukum energi menjadi 3 jenis, yaitu energi potensial, energi mekanik, dan energi kinetik. Simak penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, energi potensial. Energi potensial merupakan energi dari benda yang disebabkan posisi dari ketinggian benda tersebut. Yang kedua, energi kinetik. Energi kinetik merupakan aktivitas yang diperlukan untuk menggerakkan benda oleh massa tertentu dari kondisi diam sehingga kecepatan tertentu. Yang ketiga, energi mekanik. Sedangkan energi mekanik merupakan energi yang berkaitan dengan posisi serta gerak dari sebuah benda. Rumus hukum kekekalan energi. EM1 sama dengan EM2, EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2, yang dimana EM sama dengan energi mekanik awal dan EM2 energi mekanik akhir. EK1 sama dengan energi kinetik awal, EK2 sama dengan energi kinetik akhir, EP1 energi potensial awal, EP2 sama dengan energi potensial akhir. Rumusnya yaitu MGH1 ditambah setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah setengah MV2 kuadrat dengan massa sama dengan M, G sama dengan percepatan gravitasi, H1 ketinggian awal, H2 ketinggian akhir, V1 kecepatan awal, V2 kecepatan akhir. Contoh penerapan hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi adalah hukum yang bisa dilihat penerapannya dari kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan hukum kekekalan energi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemanas. Toko pemanas air, water heater, solder, setrikaan, pemanggang roti, dan penghangat ruangan semuanya menggunakan hukum kekekalan energi, di mana energi potensial listrik diubah oleh elemen pemanas dari benda tersebut menjadi energi panas. Yang kedua yaitu pembangkit listrik tenaga air. Air selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah dikarenakan adanya gaya gravitasi. Posisi air yang lebih tinggi menyebabkan energi potensial yang lebih besar.
Pembangkit listrik memanfaatkan energi potensial air untuk memutar turbin generator listrik. Energi potensial air berubah menjadi energi kinetik yang bisa memutar turbin lalu menghasilkan energi listrik. Yang ketiga yaitu kendaraan bermotor. Semua kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil menggunakan prinsip kekekalan energi, di mana energi potensial kimia dari bahan bakar diubah oleh mesin kendaraan tersebut menjadi energi kinetik yang dapat menggerakkan kendaraan. Tanpa adanya energi potensial kimia dari bahan bakar, kendaraan tidak akan bisa melaju. Yang keempat yaitu alat musik. Contoh lain dari kekekalan energi adalah memainkan alat musik. Misalnya, saat memetik gitar, kamu menggunakan energi kinetik dari otot tanganmu, yang lalu diubah oleh gitar menjadi energi bunyi yang dapat didengar. Contoh lainnya adalah saat memainkan piano, biola, drum, dan juga harpa. Selanjutnya, saya akan membahas tentang fluida dan pusat massa. Fluida merupakan suatu zat yang mungkin sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pada saat ban kendaraan Anda mengalami bocor, pada saat Anda mandi, mencuci, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Secara umum, fluida merupakan zat yang dapat mengalir. Jadi, zat cair dan gas adalah sebuah fluida. Fluida memang zat yang dapat mengalir. Namun terkadang fluida juga bisa bersifat diam atau tidak mengalir. Fluida adalah zat cair atau gas yang dapat menahan gaya tangensial atau gaya geser. Sifat fluida akan mengalami perubahan bentuk secara terus-menerus ketika dikenai sebuah tegangan. Misalnya gas, contohnya oksigen dan hidrogen, cairan contohnya air, bensin, dan asam sulfat. Klasifikasi fluida. Yang pertama, fluida statis atau diam adalah fluida yang diam atau fluida yang bergerak tanpa ada perbedaan kecepatan antara partikel fluida. Fluida statis tidak memiliki tegangan geser, sehingga gaya yang dikembangkan hanya karena tegangan normal, yaitu tekanan. Contoh fluida statis dalam kehidupan sehari-hari yaitu pompa hidrolik, hidrometer, kapal laut, kapal selam, dan air di dalam bak mandi yang tidak terkena gaya apapun. 1. Massa jenis. Dalam fisika, ukuran kepadatan atau densitas benda homogen tersebut disebut massa jenis, yaitu massa per satuan volume. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Hal ini berfungsi untuk menentukan zat. Setiap zat memiliki massa jenis yang berbeda. Secara matematis, massa jenis dituliskan sebagai berikut. Rho sama dengan M kali V, yang dimana M sama dengan massa, V sama dengan volume, dan Rho sama dengan massa jenis. Bila Rho air lebih besar daripada Rho benda, maka benda akan mengapung. Bila keduanya sama besar, maka benda melayang di dalam air. Namun, jika Rho benda lebih besar daripada Rho air, maka benda dikatakan tenggelam. Yang kedua, tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis pada titik kedalaman berapapun tidak akan dipengaruhi oleh berat air, luasan permukaan air, ataupun bentuk bejana air, melainkan dipengaruhi oleh luas dari objek yang menerimanya atau kedalaman ukur. Tekanan hidrostatis menekan ke segala arah, merupakan gaya yang diberikan pada luasan yang diukur atau dapat dihitung berdasarkan kedalaman dari objek. Persamaan untuk hal ini adalah pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Yang dimana dijelaskan Rho sama dengan massa jenis air, G sama dengan besar percepatan gravitasi, dan H merupakan titik kedalaman yang diukur dari permukaan air. Satuan yang digunakan adalah N per M kuadrat atau Pascal atau PA. Ya, ada juga yang disebut sebagai tekanan mutlak. Tekanan mutlak merupakan tekanan total yang dialami objek di dalam air. Rumusnya P sama dengan pH ditambah P atom.
P atm merupakan tekanan atmosfer. Yang ketiga, hukum Pascal. Tekanan didefinisikan sebagai gaya yang diberikan dibagi luasan dari objek yang menerima gaya tersebut. Dalam bentuk rumus akan dituliskan menjadi P sama dengan F kali A, di mana F sama dengan besarnya gaya dan A sama dengan luasan penampang. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruangan tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Bisa disimpulkan menjadi P masuk sama dengan P keluar, sehingga F masuk dan A masuk sama dengan F keluar, A keluar. F1 sama dengan D1 kali D2 dikali F2, di mana D1 merupakan diameter permukaan 1 dan D2 merupakan diameter permukaan 2. Fluida statis. Fluida adalah fluida yang bergerak dengan kecepatan aliran yang konstan, tidak mengalami perubahan terhadap waktu. Contoh fluida dinamis dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari air yang mengalir pada pipa atau selang. Sifat karakteristik fluida dinamis. Yang pertama, tidak mengalami gesekan, sehingga saat mengalir, gesekan antara fluida dan dinding benda tidak dihitung. Yang kedua, bersifat steady atau tunak. Artinya, kecepatan fluida yang bergerak bersifat konstan atau tidak terpengaruh oleh waktu. Yang ketiga, incompressible atau tidak bisa mampat. Artinya, memiliki massa jenis yang tetap atau konstan sepanjang alirannya dalam waktu selama apapun. Yang keempat, streamline atau mengikuti arus yang ada. Artinya, aliran arusnya mengikuti jalur lintasan yang ada, sehingga tidak akan mengalami turbulensi atau pusaran arus menjadi acak. Rumus fluida dinamis. Persamaan Bernoulli sama dengan memiliki hubungan dengan usaha dan energi, yaitu energi kinetik dan potensial. Rumus energi kinetik yaitu EK sama dengan setengah mv kuadrat, sehingga EK lebih besar EK kuadrat. Sedangkan rumus energi potensial EP sama dengan M kali G kali H, tinggi EP1 lebih kecil dibandingkan EP2, sehingga dikaitkan dengan energi mekanik yang didapatkan EM1 lebih kecil daripada EM2. Persamaan kontinuitas, yaitu bentuk matematis persamaan kontinuitas adalah Q1 sama dengan Q2. Persamaan kontinuitas juga menyatakan bahwa jika ada dua penampang dengan ukuran yang berbeda, besar dan kecil, maka pada penampang yang besar memiliki volume kecil, sedangkan pada penampang yang kecil maka volumenya besar, sehingga diperoleh V1 lebih kecil daripada V2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pusat massa. Pusat massa dapat dijelaskan dengan persamaan antara jumlah dari setiap titik massa benda dikali dengan setiap jarak yang terdapat pada benda tersebut. Lebih jelasnya kita simak pada contoh persamaan sistem berikut. XPM sama dengan X1 dikali M1 ditambah X2 dikali M2 dibagi M1 ditambah M2. Ada sebuah dua titik massa pada benda yang dapat dilihat pada gambar berikut. Pada gambar di atas, terdapat sistem yang terdiri dari dua massa dengan massa 1 sama dengan massa 2. Maka, pusat massa pada gambar tersebut berada di tengah. Dari gambar di atas, maka dapat dibuat persamaan sebagai berikut. XPM sama dengan X1 dikali M1 ditambah X2 dikali M2 dibagi M1 ditambah M2. Persamaan tersebut jika kita uraikan dalam sistem tak hingga 3 dimensi dapat ditulis sebagai berikut. Pada sumbu X yaitu XPM sama dengan X1 dikali M1 ditambah X2 dikali M2 ditambah selanjutnya dibagi dengan M1 ditambah M2 dan juga M selanjutnya sama dengan sigma N XN kali MN, N dimana N sama dengan 1 dibagi M. Dan pada sumbu Y dapat dilihat
pada gambar berikut. Juga pada sumbu Z dapat dilihat pada gambar berikut. Jika sistem bersifat kontinu, misalnya balok, maka kita membaginya menjadi kecil-kecil, sehingga didapat persamaan sebagai berikut. Pada sumbu X, XPM sama dengan integral X dm dibagi M. Pada sumbu Y, YPM sama dengan integral Y dm sama dengan dibagi M. Pada sumbu Z, ZPM sama dengan integral Z dm dibagi M. Tiap potongan bermasa dm, sedangkan sigma akan merubah integral pada pusat massa sistem. Selanjutnya saya akan membahas tentang benda tegar. Pernahkah Anda semua memainkan sepotong kayu atau batu? Bagaimana jika kalian melempar kedua benda tersebut? Apakah benda tersebut akan berubah bentuk seperti air? Pasti tidak akan berubah bentuk, hanya saja batu tersebut melakukan gerakan rotasi atau translasi. Itu adalah salah satu benda tegar. Benda tegar merupakan benda saat bergerak jarak antar partikelnya tidak berubah. Sebuah benda jika memiliki kerapatan partikel yang sama pada setiap keadaan, maka titik pusatnya berada di tengah benda tersebut. Misalnya, benda pada kubus, maka titik pusatnya berada di tengah kubus. Selanjutnya, saya akan membahas tentang menentukan titik pusat benda. Telah dijelaskan, titik pusat benda yang memiliki partikel akan tetap terletak pada tengah benda tersebut. Maka, untuk menentukan titik pusat dari suatu benda, kita akan melakukan pengukuran benda tersebut, sehingga titik pusat dapat ditentukan. Bagaimana jika kita menentukan titik pusat pada benda dua dimensi? Sebenarnya sangat sederhana dalam menentukan titik benda dua dimensi, yaitu dengan cara menggantungkan dengan benang. Jika sebuah bangun datar, misalnya kertas, ingin kita cari titik pusatnya, maka kita cukup menggantung bangun datar tersebut pada salah satu sudut dan buat garis vertikal pada setiap lurus garis tersebut. Misalnya, sebuah kertas dengan bentuk segitiga, gantung segitiga pada titik sudut A, kemudian buat garis vertikal dari titik A, kemudian gantung pada titik B, kemudian buat garis vertikal. Garis vertikal pertama akan bertemu dengan garis vertikal kedua. Pusat massa pada kertas segitiga tersebut adalah titik pertemuan antara kedua titik tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang pusat titik berat. Pusat titik berat sama halnya dengan pusat massa. Titik pusat berat sama selalu berimpit dengan titik pusat massa bila percepatan gravitasi pada setiap titik itu sama. Persamaan titik dapat dituliskan sebagai berikut. Bila G bekerja pada dm, maka dituliskan pada persamaan seperti di gambar, sehingga dapat dirumuskan seperti gambar tersebut.